Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai acara kita hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini yang telah Engkau berikan. Puji syukur kami panjatkan kepadamu. Biarlah semua yang kami pelajari pada hari ini, materi yang akan kami sharingkan, semuanya bisa kami pakai dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu, berkati juga internet, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Haryono, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada kami semua, kepada kita dari God with Christ Ministry. Tema kita pada malam hari ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian teologi kontemporer yang sudah kita setiap minggu kita ikuti sejak akhir April, ya, sejak akhir April yang lalu. Dan tema pada malam hari ini yaitu tentang teologi kerapuhan. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan mencoba untuk share screen. Oke. Bapak Ibu, teman-teman, saudara, sahabat yang terkasih, bagi Bapak Ibu yang merindukan untuk ini akan diberikan melalui WA Group dengan format PDF akan diberikan setelah admin akan mengubah format ya dari PPT ke PDF. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita akan berbicara satu bagian kecil daripada teologi kerapuhan. Dan ini adalah sesuatu bagian kecil saja ya, ini bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang menyeluruh dari konsep-konsep ataupun sistem-sistem teologi, tapi ini hanya bagian kecil. Nah, sebelum kita membahas bagian-bagian kecil ini, saya ingin membawa kita dalam satu permulaan terlebih dahulu untuk kita bisa memahami lebih luas. Kalau kita membahas tentang teologi kerapuhan, saya ingin mengundang kita untuk masuk ke dalam satu teologi penting, satu teologi arus utama dalam kekristenan, satu teologi dari tokoh reformator, satu teologi dari beberapa bapak-bapak gereja yang sampai saat ini kita kenal sebagai teologi reform, dan dalam banyak hal dari teologi reform ada satu titik, ada satu hal yang cukup penting untuk kita sama-sama dalami. Mungkin pada malam hari ini hanya sebatas di luar saja, yaitu yang namanya mystical union, yaitu kesatuan mistis. Kalau kita berbicara tentang kesatuan mistis, maka pasti kita tahu mistis itu sesuatu yang tidak dapat, yang tidak bisa kita cerna secara logik. Mistis itu merupakan suatu yang terjadi di luar pemahaman dan konsep pemikiran manusia. Dan mistis ini secara nyata sangat mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Jadi mystical union adalah sesuatu yang mistik, sesuatu yang tidak kita sadari, tidak mungkin dan tidak bisa kita cerna, dan itu mempengaruhi banyak kehidupan manusia, saya dan saudara yang mengaku diri sebagai anak Tuhan. Itu hal pertama yang harus kita ketahui. Baru ketika kita mengenal dan mengetahui bagian daripada mystical union, kita akan mencoba mendalami juga tentang teologi kerapuhan. Ini dua hal yang penting untuk kita merangkai satu wacana-wacana khusus tentang kerapuhan manusia. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu salah satu kecil daripada
konsep dari mystical union yang dikembangkan oleh John Calvin, kemudian ditulis ulang oleh Karl Barth, dan banyak sekali teolog-teolog juga mengembangkan banyak sekali cabang-cabangnya, tapi saya hanya mengemukakan bagian umum saja. Ya, bagian umum itu bisa perkembangan dan pengembangannya itu tergantung daripada setiap teolog. Karena sekali lagi yang dikatakan oleh pembicara kita pertama kali bahwa firman Tuhan itu tidak mungkin dan tidak bisa salah, tapi teologi itu bisa salah, mungkin pasti salah. Jadi banyak hal harus kita telusuri dan kita pelajari. Teologi Reform dalam satu bukunya Institutio dari John Calvin, dia menuliskan saya sudah merancang menyusun satu bagan kecil untuk meringkaskan pemikirannya John Calvin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat inilah diri kita ketika kita pertama kali, saya akan membawa kita tidak panjang lebar membahas satu persatu, tapi saya ambil contoh langsung supaya kita semua mengerti. Agak lebih gampang memahami ini ya. Misalnya pada suatu hari, seorang pendeta melakukan satu kebaktian kebangunan rohani, KKR di satu tempat dan dihadiri oleh ratusan ribuan atau mungkin hanya puluhan orang di satu gereja, ataupun hanya 2 orang, ataupun tidak perlu KKR. Satu pengabaran Injil begitu kepada seseorang. Injil disebarkan dalam lingkup personal atau KKR dalam lingkup komunal. Ketika jemaat komunitas itu yang mendengarkan firman ataupun personal yang mendengarkan firman itu, dia mengalami pertobatan, dia mengalami satu nah inilah yang saya katakan mystical union, karena kita tidak bisa menjelaskan itu. Saya mau bawa kepada diri saya sendiri. Ketika saya pertama kali mendengar firman Tuhan, ketika saya pertama kali, memang dari kecil sudah Kristen, tapi Kristennya hanya Kristen ikut-ikutan. Dan begitu saya mengikuti satu retreat, kemudian di sana saya mendengarkan firman Tuhan, dan ada satu perasaan yang mengatakan bahwa ini something, ini satu hal yang saya rasa ini beda, dan ini sesuatu yang bergejolak dalam kehidupan saya personally. Ya, nah, ketika itu terjadi di dalam kehidupan saya pribadi, maka inilah yang dikatakan sebagai satu mystical union. Penyatuan mistis yang terjadi. Penyatuan mistis itu melingkupi banyak hal. Yang pertama, ketika saya mendengarkan firman Tuhan, saya dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu, nanti ending saya akan membagikan setiap ini ada ayat-ayat firman Tuhannya. Predestinasi saya dan saudara yang pertama atau yang pernah mendengarkan firman Tuhan dan tergerak, punya hati yang mau serius, punya satu kegerakan rohani, kita semua ditentukan dari awal sudah. Nah, teologi reform berbeda dengan teologi-teologi yang lain, tapi saat ini saya akan masuk ke dalam, tidak dalam per pribadinya, per bagian, tapi hanya masuk ke mistikalnya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan melalui pemilihan, kita mendapatkan anugerah. Ketika anugerah itu kita terima, kita mengalami kelahiran kembali. Bapak Ibu pernah ketika melihat acara-acara di televisi, kita melihat siaran langsung, atau kita ikut ke acara-acara KKR, ada pribadi-pribadi yang kemudian dia ketika KKR dia angkat tangan dan menangis, itu sering terjadi dalam gereja-gereja Pentakosta, maupun tidak ya, maupun di gereja-gereja Injili, itu mengalami regenerasi, kelahiran kembali. Ada satu perubahan yang dia alami dalam kerohanian dia. Ketika itu terjadi, kita secara tidak kita sadari, kita diangkat menjadi anak Allah. Adopsi, kita diadopsi, jadi jangan heran. Dan ketika sebelum kita diadopsi itu,
kita terlebih dahulu harus dibenarkan. Ini masalahnya. Tidak pernah Tuhan mengangkat kita sebagai anak tanpa ada pembenaran. Jadi, tanpa ada pernah kita jadi anak Tuhan. Dan pembenaran itu hanya melalui iman. Only by faith. Kita bisa dibenarkan dan diadopsi. Dan pada endingnya, kita akan memuliakan nama Tuhan. Glorifikasi. Jangan lupa salah satu poin dari tulip, perseverance of saint. Bagaimana orang kudus itu menjaga kita. Dan pada ujungnya adalah kemuliaan nama Tuhan. Jadi step by step ini, mulai dari predestinasi, kemudian anugerah, kelahiran kembali, melalui iman, dibenarkan, pengangkatan anak, dan pemuliaan atau kemuliaan untuk Tuhan. Ini semua bukan urutan. Sekali lagi, ini semua bukan urutan. Tapi ini sekali terjadi di satu momen. Dan inilah ketika ini terjadi, ada satu penyatuan antara personal kita dengan pribadi Tuhan. Yang Calvin mengatakan inilah yang dikenal sebagai mystical union. Dengan mystical union ini, kita akan menikmati keberadaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam teologi reform, pengudusan tidak terlepas dari misteri Allah. Karena kembali kalau kita bilang tentang, kita berbicara soal mystical union, Allah itu adalah misteri yang tidak bisa kita selami, tidak bisa kita materikan, tidak bisa kita jelaskan. Allah adalah sebuah misteri yang bekerja dalam batin kita semua. Bahkan tindakan langsung dari Roh Kudus untuk menguduskan kehidupan kita. Sekali lagi, secara sadar. Jadi tidak istilah ketika kita lagi pingsan, kemudian kita Roh Kudus menguduskan kita. Tidak. Dalam teologi reform selalu menekankan bahwa bahwa pola-pola kehidupan yang seperti ini adalah dilakukan secara sadar. Kita dipilih dengan sadar, mendapatkan anugerah itu, dilahirkan kembali dengan sadar, kita sadar dengan iman, kita dibenarkan, kemudian akhirnya kita mengalami pemuliaan Tuhan. Beberapa cabang daripada teologi reform akan banyak. Nanti pemuliaan akan dibahas dalam konsep akhir zaman, bisa. Tapi kita nggak bahas di sini. Kemudian justifikasi dibahas ketika proses, kalau Katolik mengatakan kita akan dibicarakan ketika proses kita setelah kita meninggal, itu bisa dibahas. Tapi banyak, bukan bagian itu kita bahas pada malam hari ini. Tapi intinya bahwa segala sesuatu itu terjadi dalam sadar, dalam kehidupan manusia, dan itu semua adalah misteri Allah yang kita sulit bukan sulit, bahkan susah, bahkan tidak akan pernah kita mampu menyelami misteri Allah itu. Inilah dasar daripada mystical union yang saya rangkum dengan sangat-sangat sederhana. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita masuk ke dalam kerapuhan. Ayub 19 ayat 25 di satu wajah Instagram dari warungsatekamu.org menempatkan kalimat ini. Tetapi aku tahu, Yunus berkata, ya, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ketika Ayub mengatakan ini, kita harus tahu bahwa Ayub bukan di masa hebatnya. Ayub di pasal 1 sudah mengalami cobaan, mengalami pergumulan, mengalami tantangan yang begitu berat, kematian anaknya, hartanya, semuanya, bahkan istrinya meninggalkan dia, dan kemudian banyak yang
hilang daripada kehidupannya Ayub. Tapi Ayub mengatakan penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Kerapuhan tidak pernah terelakkan dari manusia. Ini hal yang common sense kita mengatakan pasti. Kerapuhan tidak akan terelakkan dari manusia. Kita bilang kalau hidup kita adalah kuat, tenang. Kerapuhan akan datang suatu saat menjelma dalam kematian. Tapi dalam anugerah penebusannya, kerapuhannya itu adalah alat melawan maut dan pesimisme kebinasaan. Saya ingin sambungkan, saya ingin coba combine-kan bagian ini dengan yang salah satu teori dari Calvin. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah diimplan, ya bahasa kedokteran namanya ada implan roh kita dengan Tuhan, maka kematian itu sudah tidak menjadi bagian yang tidak terelakkan lagi, kematian roh. Dan itu akan menjadi satu anugerah dalam penebusan Kristus. Ini hal yang penting bagi kita. Kita masuk ke etimologi kata. Kalau kita berbicara kerapuhan adalah kita akan berbicara tentang kelemahan. Baik hati, baik yang lain. Dan kerapuhan itu perihal tentang sesuatu yang rapuh. Ini bisa berbentuk kata benda, bisa bentuk kata kerja. Tapi kata rapuh sendiri itu adalah sesuatu hal yang telah terjadi. Sesuatu yang kita sebut sebagai past continuous tense dalam bahasa Inggrisnya. Sudah dan terus-menerus. Lemah terus-menerus. Itulah satu etimologi dari kata kerapuhan itu sendiri. Satu buku yang ada beberapa buku yang coba menjelaskan tentang etimologi daripada kerapuhan ini, tapi saya mengambil dua buku. Yang pertama, buku dari A Theology of Love dari Werner. Werner mengatakan satu hal adalah begini, kerapuhan adalah bentuk wajah lain daripada sebuah relasi antara Allah di dalam kerapuhannya, manusia dan Allah dalam kerapuhannya. Jadi ada satu wajah lain, kerapuhan itu sebuah wajah relasi yang lain antara manusia dengan Tuhan dalam kerapuhan. Dan kerapuhan Allah adalah sesuatu yang volunteer, yang sukarela, karena kecintaannya kepada kreasinya yang rapuh begitu. Jadi kalau mau saya katakan dalam buku ini bahwa Allah itu terlalu mencintai ciptaannya yang rapuh. Dan sebagai wajah kerapuhan itu, ya, wajah kerapuhan, jadi fragility must be expressed. Nanti kita akan lihat kenapa, bagaimana fragility Tuhan itu diekspresikan. Jadi fragility must be expressed, harus diekspresikan begitu. Buku yang kedua yang sangat sederhana, A History of Christian Theology dari William, sebuah introduction, dan dia mengatakan satu hal adalah bahwa kerapuhan ilahi menjadi nyata. Nah, jadi ketika kita tadi berbicara tentang kerapuhan Allah, Allah mencintai manusia dalam kerapuhannya, tapi Allah itu adalah rapuh. Dan kerapuhan Allah itu hanya ada tertinggi, saya katakan bahasa saya adalah, saya pakai bahasa sederhana, teraktualisasi dalam diri Kristus. Karena Kristus adalah manusia. Kalau kita berbicara soal kerapuhan Kristus, maka kita akan masuk ke dalam teologi atau doktrin Kristus sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Ini akan panjang. Tapi sangat nyata bahwa di sini
ketika Allah menjadi manusia, manusia itu rela mati di kayu salib, menunjukkan bahwa dia, guru besar, Allah itu rapuh untuk kerapuhan manusia. Nah, itu dia. Kemudian juga ada seorang teolog hebat dari Ortodoks, Johannes, lahir 10 Januari, seorang teolog Ortodoks, kontemporer, dan karena dia adalah Ortodoks, buku-bukunya selalu berbicara tentang teologi Trinitas. Trinitas, dan dia terus mengkaji tentang Trinitas. Nah, tahun 65 ia mendapatkan gelar PhD dengan satu judul, kembali juga the Unity of the Church in the Divine Eucharist and the Bishop during the first 3 century. Ini salah satu judul disertasi ketika dia memperoleh PhD-nya. Nah, beliau adalah seorang teolog Ortodoks yang sangat mencintai dalam kajian-kajian teologi ataupun doktrin Tritunggal begitu. Nah, di dalam kehidupannya dia adalah seorang dosen di Glasgow, di King's London, dan di Roma, dan dia juga merupakan seorang anggota Komisi Dialog dengan Gereja Katolik dan Gereja Anglikan. Dan dia mengatakan dalam teologinya mengenai Trinitas bahwa Allah Trinitas harus dipahami sebagai pribadi dalam persekutuan atau pribadi-pribadi yang bersekutu. Ingat, bersekutu. Artinya ketika Allah menjadi manusia, berarti diri Allah itu, pribadi Allah itu ada dalam Kristus. Dan ketika Allah di kayu salib dia disalibkan, pribadi Allah itu juga rapuh. Dalam Trinitarian Ontology, Prof. Joas ada beberapa kali mengutip bukunya dari beliau, konsep kapasitas penciptaan yang berkapasitas penciptaan itu menandai bahwa saya ingin menyederhanakannya begini. Mungkin kalau kita baca akan merasa bingung. Ketika Allah menciptakan manusia, itu sangat terbatas dalam ruang dan waktu, pasti. Jadi ketika Allah menciptakan saya dan saudara itu sangat terbatas dalam ruang dan waktu. Dan puncak keterbatasan manusia bukan hanya dalam ruang dan waktu, tapi itu akan masuk ke dalam kematian. Itulah puncak keterbatasan dari kita, saya dan saudara. Nah, ini yang harus kita sama-sama. Dan di dalam merespon puncak daripada keterbatasan manusia ini, jadi profesor ini menawarkan kepada satu konsep eklesiologi dengan mengatakan bahwa sang anak, pribadi anak yang adalah Allah itu, sang anak, sang Allah itu sendiri adalah personal yang menjadi satu kesatuan dalam diri kita, dan itu adalah, nah, ketika dia berbicara tentang eklesiologi, dia harus sampaikan, dia harus akan hubungkan dengan gereja dalam satu paper besarnya. Bapak Ibu silakan bisa dicari dalam e-book, saya juga sudah download tentang Trinitarian Ontology ini, bagaimana konsep dari Johannes ini. Dan Prof. Joas mengatakan demikian, maka manusia adalah eksistensi eklesial. Eksistensi keberadaan manusia adalah satu keberadaan gereja, itu adalah manusia. Manusia adalah gereja, bukan? Dan itu secara bersama-sama direngkuh ke dalam Kristus. Saya melihat bahwa ketika kita berbicara soal personal, Allah merengkuh kita dalam kerapuhan kita, maka Allah juga merengkuh gereja di dalamnya, karena kita adalah personal dari gereja. Ya, itu yang penting. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
konsep merengkuh kerapuhan terasa seperti hal yang pesimis yang muncul dalam dunia modern ya setelah Perang Dunia Kedua. Karena begini, Bapak Ibu, ketika Perang Dunia Pertama, kemudian ketika perang-perang yang lain ada sebelum masuk Perang Dunia Kedua, dunia selalu mengharapkan ada satu kebaikan, ada satu yang namanya keselamatan secara daging ya. Ini nggak bicara tentang roh, tapi ada pembebasan, ada kemerdekaan. Itu yang diharapkan oleh manusia di dunia pada saat itu, sebelum Perang Dunia Kedua. Tapi terus perang dan tidak pernah ada akhirnya. Jadi konsep manusia yang rapuh itu sudah masuk dalam akar dari semua kehidupan manusia, apalagi ketika kita manusia itu hadir setelah Perang Dunia Kedua. Nanti kita akan lihat, sebenarnya ini bukan hanya di Perang Dunia Kedua, tapi zaman perjanjian lama sebenarnya sudah ada begitu. Nah, kesadaran akan kebobrokan manusia hingga kini menyebabkan begitu mudahnya saya dan saudara melihat manusia sebagai makhluk yang karena natur kerapuhannya pasti menghancurkan sekitarnya. Bapak Ibu, ketika kita akan masuk ke dalam ekoteologi, ini sangat dekat sekali. Bagaimana manusia yang rapuh itu akan merapuhkan lingkungannya. Itu akan masuk sekali. Ketika kita berbicara tentang teologi lingkungan, teologi sosial, ketika berbicara tentang kehidupan masyarakat, maka kita akan mendapatkan bahwa manusia yang rapuh itu akan menyebabkan kerapuhan di sekitar kita, di mana kita berada. Penyebabnya adalah manusia yang rapuh itu. Nah, ini teologi kerapuhan. Bagaimana kita bisa melihat itu? Oleh karena itu ada muncul paradigma bagi orang-orang zaman sekarang. Ya, saya beranggapan, saya mempunyai pendapat, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin juga ada yang mempunyai paradigma seperti ini. Ya, saya akan mengatakan secara begini. Ada paradigma yang mengatakan bahwa menangis itu adalah aib. Jadi zaman sekarang itu nggak boleh ada yang menangis. Manusia tidak boleh rapuh, jadi harus tegar begitu. Dan kalau dia rapuh berarti dia nggak bisa menjaga emosi. Jadi emosi itu harus dijaga. Kemudian kalau rapuh itu nggak boleh cepat marah. Dan harus belajar menjadi seorang gentleman, gentlewoman yang kuat. Dan akhirnya, dengan paradigma seperti ini yang menganggap manusia tidak boleh rapuh itu, artinya manusia akan hidup dengan hati yang keras, dengan seseorang yang datar, yang tidak punya emosional, yang ketika melihat lingkungan teraniaya dia pun diam-diam saja, melihat sistem yang terjajah dia pun tidak memiliki respon, dan ini sangat disayangkan. Kalau kita berbicara tentang teologi lingkungan, dia tidak akan memiliki respon apapun. Kalau kita berbicara tentang jauh-jauh, kita nggak usah jauh-jauh ketika orang-orang seperti ini yang hidup dalam lingkungan, dia tidak akan banyak peduli dengan lingkungan. Dia akan merasa, I'm fine, I'm okay, so saya hanya menjaga diri saya itu cukup. Yang penting saya nggak rapuh, saya menjadi gentleman, saya nggak mudah marah, saya jaga emosi, ya udah saya nggak peduli. Lingkungan bagi dia adalah sesuatu yang di luar, outsider dari kehidupan dia. Nah, ini menjadi satu hal yang bahaya karena paradigma seperti itu muncul begitu. Itu yang menjadi satu hal yang harus kita ingat, harus kita perhatikan baik-baik. Apakah kita menjadi bagian yang memiliki paradigma seperti itu? Jadi, ketika kita sudah melihat teologi reform yang mengatakan tentang mystical union,
dan teologi kerapuhan yang secara luar, secara kulit membicarakan tentang hal-hal yang demikian, maka mari kita akan satukan itu. Mari kita akan combine-kan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita baru saja mengingat kembali kematian Tuhan Yesus. Baru saja kita berpuasa, bagi kita yang berpuasa untuk menjalani proses puasa menjelang Paskah, dan baru saja kita menikmati kebangkitan Tuhan Yesus dalam ibadah-ibadah kita, tapi semuanya ada tujuan. Semuanya tidak serta-merta begitu-begitu saja. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sadarkah kita bahwa Kristus telah menaklukkan semua kerapuhan manusia? Mystical union itu memberi satu pemaknaan bahwa ketika kita sudah masuk dalam pribadi Kristus, Kristus sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dia telah menaklukkan kerapuhan kita. Inkarnasi Allah, seperti yang dikatakan an introduction of Christian theology, bahwa jangan melupakan bahwa pribadi Kristus itu adalah Allah, dan inkarnasi Allah turut masuk ke dalam kerapuhan manusia. Sehingga saya ingin katakan bukan saja kebangkitannya, tapi dimulai dari penderitaannya, mulai dari pengajarannya, mulai dari kematian-kebangkitannya, memulihkan kerapuhan menjadi sebuah kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika seorang yang saya ingin coba menyambungkan ini dengan pembicaraan kita minggu yang lalu. Ketika seorang yang mengalami disabilitas, dia merasa dia tidak mampu lagi menghadapi dunia ini. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dan ketika Injil itu telah masuk ke dalam dirinya, dan Kristus sebagai inkarnasi Allah turut masuk dalam kerapuhan pribadi dia, maka kematian, kebangkitan akan memulihkan kerapuhannya seorang penyandang disabilitas menjadi sebuah kemenangan. Itu sebuah bagian penting daripada teologi kerapuhan yang ujungnya akan membawa kita untuk tidak perlu rapuh selamanya. Karena pribadi yang di dalam Kristus itu telah dipulihkan melalui kerapuhannya di kayu salib. Yang kita ingat, kita nikmati setiap saat, setiap waktu, bahkan ketika mungkin kita sering kali menganggap, bahkan memikirkan kita rapuh, kita nggak bisa berbuat apapun, tapi di sanalah kita diingatkan kembali bahwa Kristus sudah masuk dan telah menaklukkan semua kerapuhan kita melalui pengorbanannya di salib. Ini satu hal yang penting yang harus kita sama-sama ingat dan tidak boleh kita lupakan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, meskipun kerapuhan ini juga penting, kita tidak berhenti sampai di bagian ini saja. Jadi kita tidak berhenti di bagian ini, tapi ada lagi bagian selanjutnya adalah meskipun kerapuhan manusia yang telah dipulihkan masih memiliki potensi untuk merusak, menggoyahkan, tetapi pelukan Kristus dalam penyatuan akan tetap memberikan kekuatan. Bapak Ibu, ketika kita semua sudah kenal Kristus, kenal Tuhan, dan kemudian Dia sudah menaklukkan kerapuhan kita, tapi jangan berpikir itu semua selesai. Kita fine dan okay untuk menjalani all long life kita. Tidak. Dalam kehidupan kita, waktu lepas waktu, detik demi detik, kita terus rapuh. Oleh karena itu, kita harus tetap berada
di dalam pelukan Kristus, bersatu dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau saya pernah diajak untuk mengikuti satu kebaktian, namanya adalah kebaktian Paise. Ketika saya di seminari, kami kedatangan seorang rahib dari, saya lupa, antara dari Jerman atau dari Roma, dan dia membawakan satu ibadah Paise di sana. Bapak Ibu, di sana kita disuruh untuk kembali menikmati satu hubungan, satu relasi yang intim kembali. Dan disampaikan di sana bahwa kita semua adalah murid Tuhan. Kita semua adalah anak Tuhan. Kita semua adalah orang yang dipercaya Tuhan. Kita semua, tapi jangan lupa bahwa kerapuhan itu masih menjadi bagian diri kita. Dan ketika doa Paise ini dilakukan, jiwa-jiwa yang rapuh itu kembali dipulihkan terus-menerus. Nah, formasi spiritualitas sangat penting untuk memulihkan kembali kerapuhan manusia, mengingatkan kembali, untuk menyatukan kembali, sehingga kerapuhan manusia sungguh-sungguh tetap kuat, tidak tergoyahkan di dalam pelukan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ternyata kalau kita berbicara tentang kerapuhan dalam zaman sekarang ini, ternyata itu juga bukan terjadi sekarang. Tapi mungkin tidak ditulis langsung tentang kerapuhan itu. Ternyata leluhur-leluhur gereja juga pernah mengalami kerapuhan-kerapuhan itu. Ya, kalau kita mengatakan saya rapuh ketika saya berdosa, saya rapuh ketika saya melakukan ini, melakukan itu, saya rapuh ketika saya begini, begitu. Tapi jangan salah. Pribadi-pribadi yang acap kali bersentuhan dengan pribadi Tuhan pun mengalami kerapuhan. Dan itu dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Abraham, dia berkali-kali diuji. Dia ingin menyerah, dia ingin give up. Untuk Tuhan memanggil, dia bilang, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya merasa tidak punya kapasitas. Dia merasa ini nggak bisa. Tapi dia ingin sekali lari daripada panggilan Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Tapi Allah kuatkan dia. Allah kuatkan dengan berbagai cara. Bapak Ibu sudah sering membaca bagaimana kisah Abraham yang rapuh, yang menolak, terus menolak, mengingkari, menolak. Hanya Tuhan berikan mujizat dan kekuatan melalui itu. Bukankah kita juga sama seperti Abraham? Kita butuh kekuatan dalam rangkulan Tuhan. Kita ini rapuh seperti Abraham. Kita ini rapuh seperti banyak orang. Yang kedua, Yakub. Yakub adalah seorang pembohong licik. Dalam kerapuhannya itu, dia pembohong. Dan dia dipaksa untuk bergumul dengan Allah. Ya. Kejadian 32, dan akhirnya itu melahirkan Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia bergumul, saya katakan dia, kalau dalam bahasa sekarang saya pakai kata dia dipeluk oleh Tuhan. Dia dipeluk Tuhan. Sehingga pembohongnya itu, sehingga tabiat buruknya itu, semuanya itu benar-benar diubahkan Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan menjadi Israel. Pak, Ibu, kita bukankah seperti Yakub juga? Kalau kita seperti Yakub yang dipaksa untuk bergumul, dipaksa untuk dirangkul, ya, bukan sengaja kita merangkul, tapi dipaksa untuk dirangkul oleh Tuhan. Dan mungkin ada banyak hal. Yusuf, Musa, hakim-hakim, raja-raja, nabi-nabi, mereka semua hidup dalam kerapuhannya,
dalam kegagalannya menjalankan panggilan dan ingin menghindar, ternyata terus dipakai menghadirkan, ini indahnya, percikan-percikan kebebasan. Dan itu melalui apa? Melalui sentuhan penebusan. Sekali lagi, kita dipaksa oleh Tuhan. Karena kita dari dulu kita sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi bagian tangannya Allah. Nah, karena itu, dia memaksa kita untuk kita merangkul. Dia merangkul kita untuk kerapuhan kita diubahkan menjadi kemenangan. Menjadi satu hal yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dengan bagian kecil ini saya ingin mengajak kita semua untuk, sebelum saya masuk kepada dua bagian penutup, saya ingin berkata begini. Mohon Bapak Ibu, tolong diingat. Ketika kita sudah yakin, kita yakin bahwa kita rapuh, kita yakin bahwa kita ini nggak mampu, nggak sanggup, Allah yang memampukan. Jangan sekali-kali menolak pribadi-pribadi yang rapuh juga. Jangan sekali-kali menolak kaum-kaum marginal yang juga rapuh. Bedanya, rapuhnya mereka visible, rapuh kita mungkin invisible. Ini bahaya. Ini menjadi bahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saya sedang bergumul untuk menulis satu paper yang saya ambil dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Jujur saya dipaksa menulis itu karena beberapa syarat yang harus saya ajukan untuk melanjutkan studi lanjut saya. Jadi saya menemukan begini. Dalam porsi yang lainnya, dalam cara pandang yang lain, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menunjuk kepada pelacur itu, seorang yang termarginalkan. Pelacur memiliki paling tidak ada double minority. Ya, dia pelacur, tidak dianggap dalam sosial, dan dia perempuan lagi. Jadi padahal kita tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu juga pribadi yang rapuh. Jadi dia menunjuk, mengajak orang-orang untuk mengadili perempuan pelacur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita jangan seperti imam ahli Taurat dan Farisi-Farisi yang mencoba untuk menunjuk tangan kepada orang-orang yang termarginalkan, yang kelihatan. Dan akhirnya Yesus menjawab begini, barang siapa yang tidak berdosa di antara kamu, silakan melempar perempuan ini terlebih dahulu. Jadi kalau berbicara tentang kerapuhan, jadi semua orang yang hadir di sana itu rapuh. Karena tidak ada orang yang melempar kepada perempuan itu. Bahkan yang paling pertama kali minggat dari sana adalah yang paling tua. Jadi kerapuhan itu milik kita bersama. Itu bagian diri kita. Kerapuhan itu dalam diri kita nyata. Ruang, waktu, dan akhirnya adalah kematian. Jadi jangan pernah menunjuk tangan kepada orang yang rapuh, kelihatan rapuh, terlihat rapuhnya. Jangan karena kita tidak terlihat. Itu yang menjadi satu poin penting bagi kita. 2 slide penutup bagi kita semua untuk kita sama-sama ingat baik-baik. Kristus dalam kerapuhannya menginkarnasikan dirinya menjadi manusia. Berada dalam kerapuhan dan sampai kepada kematian. Memasuki alam maut, mengalahkannya dan bangkit. Jadi kalau satu hal yang sering dikatakan dalam bukunya John Calvin, ada proses imputasi. Nah, itu akan kita bahas mungkin next yang lain. Ada proses imputasi.
pribadi Allah dalam diri manusia, sehingga dia turut mati di dalam kerapuhan kita. Kemudian korban sembelihan yang berkenan kepada Allah ialah jiwa yang hancur dan hati yang patah serta remuk. Ketika kita mau datang kepada Allah, berikanlah hati yang hancur, remuk, sehingga kita boleh dirangkuh kembali, dirangkul dalam pelukan Allah untuk kali yang 1000 sekian. Sehingga Allah memulihkan hati kita. Berkali-kali pun kita datang, berkali-kali itu pun Allah akan memulihkan hati kita. Bapak Ibu, sebagai terakhir, ini yang harus kita berikan label besar. Pengakuan akan kerapuhan tidak akan memisahkan kita dari kasih-Nya. Sekali lagi, pengakuan akan kerapuhan tidak akan memisahkan kita dari kasih-Nya. Nah, jadi masalah adalah banyak orang yang mengatakan dia tidak rapuh. Tapi dikatakan, pengakuan akan kerapuhan tidak akan memisahkan kita dari kasih-Nya, kasih Allah. Malahan akan memampukan kita berjuang melampaui kemanusiaan masa kini yang telah kehilangan jati diri. Kita berjuang melampaui kemanusiaan kita, melampaui pikiran kita, melampaui apa yang kita bayangkan. Itu hanya bersama-sama dengan Allah. 1 Korintus 15 ayat 58 sebagai penutup. Dalam persekutuan dengan Allah, perjuangan kita tidak akan sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, perjuangan kita, kemampuan kita untuk berjuang tidak akan pernah bersia-sia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya akhiri dan saya akan mengatakan terakhir bahwa jangan pernah melupakan bahwa kita semua rapuh. Dan pengakuan akan kerapuhan kita adalah satu momen penting untuk Allah merangkul diri kita dan memampukan kita untuk berjuang melampaui apapun yang kita pernah bayangkan. Terima kasih untuk presentasi pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, kita akan memulai sesi tanya-jawab. Kita memasuki sesi tanya-jawab dengan penanya pertama tadi, Bapak Boston Sinaga. Ya, terima kasih, Pak. Nah, silakan, Pak. Pertanyaan gimana, Pak? Ya, jadi topik kita pada malam hari ini kan sangat menarik. Jadi mengenai tentang teologi kerapuhan. Jadi saya pernah membaca sebuah buku, penulisnya Sturla J. Stalzet. Dia menuliskan bahwasanya kerapuhan itu yaitu merupakan wajah lain dari relasionalitas baik manusia dan Allah hidup dalam kerapuhan. Jadi artinya bahwa teologi kerapuhan ini adalah bahwasanya Allah bersifat sukarela karena cintanya pada ciptaan yang rapuh. Dan juga menurut William Pleasure mengatakan bahwa lebih dalam menunjukkan bahwa kerapuhan itu adalah menjadi paling nyata di dalam kerapuhan Kristus sendiri. Artinya bahwa yang teologi kerapuhan ini adalah bahwasanya karena kerapuhan ilahi lah bersumber pada persekutuan perikoretis dari 3 ilahi, maka kerapuhan bahkan menjadi siapa Allah. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, Pak, pada malam hari ini mengenai tentang teologi kerapuhan. Berarti manusia rapuh dalam artian kosong ataupun hancur. Jadi yang menjadi pertanyaan jika kita perhadapkan dengan zaman sekarang ini, terkhusus kepada
COVID-19 ataupun virus Omikron. Nah, di manakah sebenarnya letak Allah yang turut ataupun Kristus yang turut rapuh? Yang Bapak bilang tadi kan pembicara mengatakan bahwasanya Kristus menderita atau Kristus langsung hadir dalam kerapuhan itu, dan dia ikut terjun langsung ibaratnya dalam kerapuhan itu, mati dan dimenangkan oleh kebangkitannya. Itu tepat sekali. Tapi jika tidak berada dengan sekarang, manakah kehadiran Kristus itu bagaimana bentuk nyatanya, bentuk aksi nyatanya dalam masa sekarang ini, dalam masa COVID-19 atau dalam masa Omikron itu? Artinya bahwa kehadiran Kristus kan memberikan sebuah solusi ide atau memberikan suatu kemenangan. Padahal zaman sekarang manusia semakin menjerit, manusia semakin menangis dalam artian untuk ada menyelamatkan, untuk ada untuk mengisi kerohanian, untuk mengisi imannya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Boston Sinaga. Pertanyaan yang bagus. Saya langsung menjawab untuk Bapak Boston. Thank you, Pak Boston. Kalau kita berbicara tentang, saya langsung masuk ke pertanyaannya, manusia itu rapuh, hancur, ya itu pasti. Kerapuhan manusia, kalau kita mau sambungkan ke dalam konteks biblika, kerapuhan manusia itu muncul ketika kasus Adam dan Hawa, dan manusia mulai rapuh dan lain sebagainya, itu kita semua sudah tahu. Nah, kalau kita mau sama-sama telusuri kembali, ketika kematian, saya ingin berbicara dalam konteks doktrin sedikit ya. Jadi begini, ketika Allah menghukum Hawa dan ular, kan hukumannya adalah nanti keturunanmu, kemudian ular juga akan meremukkan segala macam. Nah, itu kan adalah sebuah tipos. Dan antitipos daripada itu adalah pribadi Kristus. Ketika manusia dihukum Tuhan mati, dua kematian yang harus dijalani manusia adalah kematian secara fisik, tubuh jasmani. Yang kedua adalah kematian rohani. Kematian fisik dan kematian rohani. Tetapi ketika tipos itu diceritakan, dinarasikan oleh Allah, dan kemudian antitipos itu ada dalam pribadi Kristus, maka kematian secara rohani itu sudah diambil oleh Kristus. Ketika kita memiliki penyatuan pribadi dengan Kristus, ya, ketika kita memiliki satu kesatuan dengan Kristus, kematian Kristus adalah kematian kita. Ketika Kristus mati, saya ikut mati. Ketika Kristus bangkit, saya ikut bangkit. Jadi roh itu yang menjadi satu hal yang bisa kita klaim sebagai saya memang rapuh secara daging, selalu, sampai kapanpun. Tapi ketika saya sudah bersatu dengan Kristus, dalam diri saya itu ada pribadi Kristus, dan terus-menerus saya dikuatkan. Maka ketika saya mengalami kematian fisik, roh saya tidak akan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara soal, saya sangat menarik ketika Bapak Boston berkata tentang COVID-19. Pak Boston, saya mau bercerita satu cerita. Ketika ada satu kamp pembantaian Nazi yang ada yang bernama Auschwitz, ada banyak sekali orang-orang Yahudi masuk ke dalam kamp konsentrasi, dibantai dan mengalami penderitaan, penganiayaan, ada yang mengalami dicoba sebagai alat tes, segala macam pokoknya. Jadi bahan percobaan itu ada di Auschwitz, salah satu kamp mereka. Nah, kamp besar untuk orang Yahudi. Ada suatu kisah ketika seorang, jadi ada satu hukuman yang kematian yang harus dialami oleh anak-anak pada saat itu adalah hukuman gantung, begitu ya. Nah, kalau seorang anak yang badannya gemuk ketika digantung, maka tali itu akan langsung mencekik lehernya sehingga dia akan langsung mati. Betul ya? Tapi ketika seorang anak yang kurus kering, bangsaan Yahudi, digantung di sana, dan ketika dia tidak bisa langsung mati, dia harus
ditiup angin, waktu itu adalah musim dingin di Jerman pada saat, dan dia harus tergoyang oleh angin dan dia terus tercekek, tidak bisa mati. Di manakah Tuhan? Tuhan ada di sana bersama-sama dengan dia. Tuhan ada. Bapak Ibu, saudara-saudara, khususnya untuk Pak Boston Sinaga, Tuhan ada di saat ketika kita sedang mengalami penderitaan. Jangan berpikir ketika seorang sedang mengalami penderitaan, Tuhan nggak ada di sana. Bapak Ibu, khususnya kepada penanya Pak Boston, saya tidak pernah, saya bukan alumni COVID ya, saya bukan alumni COVID, salah satu admin kita sudah alumni COVID, tapi saya tidak. Tapi saya ingin mengatakan satu hal, Bapak Ibu. Tahun 2018, saya didiagnosa satu penyakit dengan serangannya langsung ke otak. Itu setelah menjalani beberapa panjang bertahun-tahun diagnosa yang tidak tepat, berpindah ke banyak rumah sakit. Ketika diagnosa putus di sana, saya langsung masuk ke dalam bed tempat tidur saya, dan saya menarik selimut saya dan saya menangis di sana. Saya hanya bisa berdoa. Why? Bayangkan, kepala saya harus dibelah sepanjang satu jari tangan begini untuk diambil bagian organ dalam yang sudah rusak harus diambil, dan saya tidak bisa langsung pulih dan lain sebagainya. Jadi saya bertanya, di manakah Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini saya mengatakan ketika saat itu terjadi, saya berani katakan hanya sehari itu saya merasa hopeless. Tapi keesokan harinya, saya merasa seakan-akan saya punya kekuatan untuk menjalani operasi yang bukan, kalau operasi yang lain mungkin oke ya, tapi ini langsung operasi kepala di mana harus ada 4 ahli bedah yang langsung hadir di sana. Tapi satu hari aja saya merasakan saya hopeless, kenapa Tuhan nggak ada? Yes, manusia sangat manusiawi ketika saya pribadi mengatakan, kok Tuhan nggak bela saya? Setelah manusiawi saya akan bilang begini loh, saya dipanggil Tuhan melayani Tuhan, full timer. Saya menyerahkan diri, bahkan bagi saya itu begitu sulitnya. Bapak Boston Sinaga juga seorang rohaniawan, tahu bagaimana sulitnya ketika kita berada di seminari, betapa sulitnya ketika melakukan perjuangan-perjuangan akademis, tapi begitu selesai kita juga berjuang, tapi mengapa Tuhan begitu? Saya bergumul tentang hal itu. Tapi ketika itu terjadi, satu hari itu lewat, keesokan harinya, saya dengan iman saya mengatakan, kepada Tuhanlah saya berserah. Kepada Tuhan saya berserah. Bapak Ibu, kalau mengikuti seluruh acara-acara di GWC, ada satu pendeta yang pada waktu saya agak sedikit sakit, beliau dari Nias langsung datang mendoakan saya. Beliau adalah hamba Tuhan dari pendeta dari GBI di Nias, dan di sana saya benar-benar menikmati bahwa Tuhan hadir. Bukan ketika pertama kali saya sudah menikmati, bahkan ketika itu juga terus menikmati. Bahkan sampai saat ini saya menikmati Tuhan itu hadir. Jadi kalau ketika dibilang ketika COVID-19 keadaan kacau dan bagaimana, ya keadaan dunia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Tuhan ikut hadir. Apa rencana Tuhan? Kita nantikan rencana Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita nikmati, kita jalani. Itu saja kira-kira jawaban saya kepada Bapak Boston Sinaga. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Oke, Pak Ido Sinaga. Silakan Pak Ido. Silakan Pak Ido. Malam Pak. Ya, selamat malam, ketemu kembali Pak Ido. Ya. Pak Reno, saya ada pertanyaan. Silakan Pak. Sewaktu pemerintahan Donald Trump itu Pak ya, Amerika itu memutuskan untuk keluar daripada global climate kalau tidak salah ya. Jadi, betul. Ya, mereka memutuskan keluar, tapi setelah masuk pemerintahan Joe Biden itu kan masuk kembali. Iya, Atang. Jadi di sini kan berarti kan ada
ada prinsip moralitas yang tetap dimenangkan. Ya, kan begitu. Jadi pada akhirnya ada satu prinsip moralitas yang dimenangkan. Terbukti dianulir kan kebijakannya yang sebelumnya. Nah, berbicara tentang teologi kerapuhan itu kan berarti kita terbuka terhadap kolaborasi. Kita terbuka terhadap diskusi, perbedaan pandangan, tetapi di sini kan yang nantinya akan terjadi adalah bagaimana kita dalam bahasa Alkitab itu barangkali menguji roh. Jadi di dalam kolaborasi itu kan kita akan menguji roh. Apa yang kita pahami itu harus sesuai dengan prinsip kebenaran berdasarkan roh, kan begitu. Kalau bahasa Alkitab ini tafsiran saya ini. Nah, tentu yang jadi pertanyaan bagi kita, menurut teologi kerapuhan, di dalam kita mengedepankan kolaborasi dengan kesadaran akan kerapuhan tersebut, yang saya mau mungkin bisa sedikit lebih clear ya. Ini seolah-olah Tuhan beragenda gitu. Jadi mungkin agendanya sekarang itu program yang utama itu adalah bagaimana kolaborasi. Nanti kemudiannya ada apa? Kan kita sebagai orang awam kan paling bacanya begitu Pak Ren. Tapi nanti Pak Haryono mungkin bisa lebih bahas. Barangkali deskripsi itu tepat atau tidak tepat, nah itu yang saya minta dari Pak Haryono. Demikian Pak. Terima kasih. Oke, wow. Saya sangat setuju dengan kalimatnya Pak Ido. Saya mengajak, sorry Pak Ido, di depannya ada Alkitab nggak? Kalau tadi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kalau tadi saya ngomong terus saja nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau tadi Pak Ido mempertanyakan apakah Allah punya agenda, saya katakan dengan jelas yes, Allah punya agenda. Saya minta kesediaan Pak Ido membaca Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 Pak. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. 5 Pak ya? Iya betul Bapak. 89. 55 ayat 8 sampai 9. Iya, untuk menjawab itu. Sebab rancanganku begitu Pak ya? Sebab iya. Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari jalanmu. Nah, Pak Ido, itu agenda Tuhan yang kita nggak pernah mengerti. Jadi sebagai seorang yang turut ambil bagian dalam rencana dan agenda Tuhan, dan saya ingin katakan bukan kepada Pak Ido tapi kepada kita semua, ada satu yang harus kita tahu. Kita harus dalam proses rencana itu, ya, kita harus yang namanya know, do, be. Sekali lagi, know, do, be. Knowing, mengetahui, kemudian, know, be, do. Being, merubah hati kita, being, dan akhirnya doing, melakukannya. Jadi dalam menggenapi semua rencana Tuhan, kita nggak hanya serta-merta harus tahu, oh saya tahu dong ini COVID begini, harus buang sampah sembarangan, tidak boleh menebang pohon. Iya, kita semua tahu. Tapi itu harus kita masukkan dalam hati menjadi being kita, menjadi kebiasaan kita. Tapi nggak berhenti di sana, program dan rencana agenda Tuhan harus menjadi being dan akhirnya doing, kita lakukan itu. Jadi kita tahu rencana Tuhan, iya, tapi sedikit saja.
Kalau kita ambil dari pertanyaan Pak Boston tadi, COVID-19 siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Dulu saya nggak bilang negara lain, dulu di tempat saya, orang kalau meludah itu sembarangan. Buang ingus sembarangan. Tapi dengan adanya kejadian ini, bukankah itu rencana Tuhan untuk menjaga itu semua? Kemudian kita ngomong soal emisi yang seperti dikatakan oleh Pak Ido tadi ketika Donald Trump mengeluarkan diri dari climate change itu dari dunia dan dia marah begitu. Nah, tapi bagaimana ketika Biden masuk kembali dan berusaha untuk mengurangi emisi karbon yang akan merusak lingkungan begitu. Itu kan hal yang bagus. Jadi knowing, being, and doing harus menjadi satu kesatuan ketika kita hanya tahu sekecil dari rencana Tuhan saja. Bagi saya begitu. Dan kemudian kolaborasi yang harus kita jalani, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tidak serta-merta bisa menunaikan tugas kita sebagai anak Tuhan hanya mengetahui ilmu teologi. Nggak bisa, Bapak Ibu. Tidak bisa. Saya pribadi tidak bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang hanya tahu teologi. Tapi juga saya harus tahu psikologi, saya tahu bagaimana mengoperasikan internet dan YouTube dan Zoom ini, kan kolaborasi semua. Saya tahu bagaimana tentang alam, dan ada hamba Tuhan, ada Bapak Paulus yang juga berkecimpung dalam dunia disabilitas, itu kan juga ilmu-ilmu yang harus kita kolaborasikan. Dan ilmu-ilmu yang kita kolaborasikan itu nanti akan menghasilkan satu ilmu yang benar-benar bermanfaat. Jadi sebenarnya dulu ketika Katolik mengatakan bahwa teologi and filosofi adalah queen and king dari sains, sekarang nggak lagi. Ada banyak ilmu-ilmu yang harus menjadi payung besar, bukan hanya. Dan teologi harus bekerja sama kepada semua itu, menghasilkan suatu rencana Allah. Mungkin nggak sempurna, tapi akan Tuhan sempurnakan begitu. Kira-kira begitu jawaban saya, Pak Ido. Oke, terima kasih. Teman-teman masih ada yang mau bertanya kepada Pak Haryono? Mungkin saya, Pak. Silakan, Bapak Joni. Ya, saya di Jogja ini. Wow, Jogja. Ya, jadi ada satu semacam persoalan manusia ya. Nah, contoh, kadang orang berkata begini, ada yang berkata bahwa Allah berkuasa, dia Allah yang baik dan berkuasa. Tapi kalau dia tidak bisa menyembuhkan orang, maka dia bukan Allah yang baik. Nah, ada sebuah persoalan begini. Kadang manusia kita, orang percaya, kita tahu bahwa Allah mampu berkuasa. Tapi kenapa? Tapi waktu dia diam pada saat dia dibutuhkan. Ya. Ayub pernah mengalami itu. Makanya kata, aku ke barat mencari dia, tapi dia nggak ada di sana. Nah, dalam ini apa? Manusia itu berada dalam sebuah wilayah rohani yang tidak bertuan sama sekali. Nah, dalam situasi ini, kalau ada banyak orang yang mengalami seperti ini, dalam situasi kerapuhan yang istilah yang dipakai dalam diskusi ini, nah, ada orang yang memang harus mati, tapi juga ada sebagian yang ditolong, ada yang harus mengakhiri hidupnya karena persoalan COVID misalnya. Jadi dalam situasi ala diam itu, karena sekali lagi kita tidak punya tahan yang sama terhadap persoalan. Antara saya tahan hampir sama. Jadi mungkin pertanyaannya sederhana saja. Ketika Allah diam, apa yang harus kita lakukan di sini? Kita bergumul dan diam, dan jawaban itu tidak ada. Jawaban kita sendiri seperti itu. Ya, Pak. Oke, terima kasih Bapak Joni. Ini pertanyaannya luar biasa, dan ini pertanyaannya sudah banyak orang mempertanyakan ketika
kita dalam masalah, ketika situasi juga tidak. Ya, saya ngerti pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya ingin berusaha menjawab, tapi mungkin tidak sempurna. Tapi saya ingin menjawab sebatas mungkin ingin mengingatkan kita kepada bagian-bagian firman Tuhan. Ketika Allah diam, ketika Allah berkuasa dan baik, tapi ketika Allah diam, Allah tidak bisa menyembuhkan. Jadi bagaimana? Ketika kita berada di wilayah tidak bertuan ini, bagaimana? Bagian dari pertanyaan dari Pak Joni. Bagus, Pak. Saya ingin mengatakan beberapa bagian yang pertama begini. Ketika bangsa Israel, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu contoh, saya langsung kasih contoh ya Pak ya, supaya kita semua langsung bisa masuk ke aplikasinya. Perjanjian lama dan perjanjian baru, itu dibatasi oleh satu lembar kosong. Oke. Lembar ini adalah ketika Nabi Maleakhi terakhir berbicara dan bangsa Israel tidak berubah sama sekali, Allah diam di sini, Pak. Allah diam. Menurut pembaca, 300 tahun Allah diam, sehingga bangsa Israel nggak tahu mau gimana. Bangsa Israel tidak mengetahui saya nanti mau bagaimana. Ratusan tahun Allah diam, tidak berkata. Tidak ada mujizat, tidak ada nabi, tidak ada raja, tidak ada imam, tidak ada siapapun. Tuhan diam, seakan-akan diam. Tapi jangan salah, Pak. Justru ketika Allah diam selama 300 tahun, puncak kediaman dari Allah adalah anugerah terbesar kelahiran Kristus Yesus dalam Matius. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa banyak hal di dunia ini yang misteri. Ketika COVID-19 bisa datang, banyak orang berspekulasi teori, tapi kita pribadi juga misteri. Semua misteri. Tapi bagi saya pribadi, saya ingin mengatakan bahwa Allah tidak pernah diam. Hanya kita yang merasakan, kita yang mengalami kediamannya Allah. Kediamannya Allah. Mungkin karena Allah tidak berbuat apa-apa. Bahkan kalau kita, maaf saya mau katakan, kalau kita tidak lagi hidup sekalipun, itu pun Allah tetap bekerja. Kenapa? Ayub pasal 1 ayat 22-23, aku telanjang keluar dari kandungan ibuku, maka aku akan telanjang masuk lagi ke dalamnya, begitu. Jadi saya berpikir bahwa mungkin Allah itu diam. Mungkin bagi kita. Tapi di balik kediaman Allah, kediamnya Allah, itu ada rencana besar yang tadi kita baca dalam kitab Yesaya. Rencana Allah yang tidak kita tahu. Yang Tuhan mau adalah kita menanti dan menunggu. Kalaupun kita meninggal pada ujungnya adalah, itu juga bagian Allah. Karena begini, ada satu kejadian di mana ketika saya bertugas di rumah sakit sebagai konselor di sana, saya bertemu dengan seorang ibu yang terkena gagal ginjal. Perutnya sudah bengkak, dan saya coba ngobrol dengan keluarga yang sudah semua kumpul, dan dokter juga sudah memberikan sinyal bahwa sudah, ya inilah mungkin bagian terakhirnya. Dan ketika dia gelisah, ibu ini gelisah, keluarganya juga panik, ibu ini kok begini gitu loh. Belum tua, usia 50-an begitu ya. Tapi ketika saya berbicara dengan dia, saya menemukan satu titik kedamaian ketika saya ngomong begini dengan ibu ini. Ibu, kalaupun Tuhan panggil, Tuhan ada sesuatu yang mau Tuhan rencanakan. Mungkin bukan kepada ibu, tapi kepada keluarga ibu yang mungkin ibu nggak tahu. Mungkin saya pun nggak tahu. Tapi percayalah. Dan Pak Joni harus tahu, keluarga itu bukan 100% percaya Tuhan. Ada yang ateis, ada yang penyembah berhala.
Ketika ibu ini Kristen, ibu ini dari salah satu gereja besar di kota Medan. Sewaktu ibu ini meninggal, ibu ini disemayamkan, dan saya nggak tahu bagaimana ceritanya, saya juga udah nggak mengikuti. Salah satu keluarga ibu ini telepon saya sebagai seorang rohaniawan di rumah sakit. Dia bilang begini, Pak, keluarga saya mau percaya Tuhan Yesus. Betapa rasa, saya nggak tahu bagaimana perasaan saya ketika saya mendengar berita itu. Dan saya mengatakan kepada ibu itu yang saya juga nggak tahu nextnya apa, saya nggak tahu. Tapi saya bilang sama ibu itu, ibu pergi meninggalkan dunia, ada rencana apa dalam diri ibu maupun keluarga ibu, saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan saya buktikan dengan kesadaran saya bahwa keluarga ibu ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dari firman Tuhan disampaikan ketika ibadah memorial service dan lain sebagainya. Dan ini saya menangkap satu hal. Mungkin kita saya pribadi merasa saya lemah, saya Tuhan nggak tepat janji segala macam. Yes. Tapi ke depan dulu saya sering menyalahkan Tuhan saya. Tuhan salah, Tuhan nggak bisa, Tuhan nggak betul. Tapi sekarang saya belajar bahwa tunggu dulu, nantikan Tuhan, dan selalu ada pelangi sehabis hujan. Mungkin ini akan terlihat klise ketika orang yang meninggal adalah orang yang sedang kesulitan. Tapi bagi saya, coba sabar dan berdoa di hadapan Tuhan. Itu jawaban saya yang cukup sederhana dan cukup praktis, Pak, bagi saya. Kalau mau pakai doktrin dan firman Tuhan mungkin akan banyak begitu, Pak. Tapi itu hal aplikatif yang bisa saya sampaikan begitu, Pak John. Saya tangan kepada host. Baik teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 9, sudah waktunya kita menyelesaikan acara hari ini. Sebelum menutup acara, saya minta Pak Haryono untuk memberikan last statement dari teologi kerapuhan ini. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat yang terkasih, saya ingin katakan bahwa saya dan saudara, host saya rapuh. Rapuh pertama dalam keberdosaan, rapuh dalam fisik, rapuh dalam segala hal, rapuh dalam komunitas, rapuh dalam relasi, rapuh dalam segala hal. Tapi ketika kita diimputasikan ke dalam diri Kristus, ketika dia datang sebagai pribadi Kristus, sebagai anak, itulah dia mengambil bagian kita untuk rapuhnya itu benar-benar nyata dalam salib. Dan dia menang atas kerapuhan melalui kebangkitan dan akan naik ke surga. Jadi setiap kita yang rapuh bersama dengan Kristus, dalam pelukan Kristus, dalam kasih sayang Kristus, dalam rangkulan Kristus, mungkin nggak langsung pulih. Mungkin besok, mungkin kita nggak tahu. Mungkin ketika kita meninggal pun tidak akan pulih. Tapi percayalah, pulih itu adalah bagian besar daripada rencana Allah yang tidak akan pernah kita selami. Tidak mungkin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, nikmatilah kehidupan yang senantiasa saling merangkul, saling berhubungan, saling berkomunikasi kita dengan Tuhan. Niscaya ketika kerapuhan itu ada, ketika kelemahan itu ada, kita tidak serta-merta menyalahkan Tuhan. Meskipun kita menyalahkan Tuhan, tapi itu tidak berlarut panjang-panjang. Kita terus langsung dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih. Itu saja. Oke, baik. Sebelum mengakhiri acara hari ini, kita bersatu dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Jebora. Silakan Ibu Jebora. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah datang, Engkau telah mati, dan Engkau telah bangkit. Dan saat ini Engkau ada di atas bersama Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami. Tuhan, di dalam anugerah yang tidak terhingga ini, di dalam seluruh kerapuhan kami, Tuhan Engkau mengangkatnya. Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam seluruh kerapuhan kami. Dan Tuhan Engkau menolong setiap kami
untuk kami tetap mengandalkan Engkau. Walau kadang kami bisa menyalahkan Engkau, tapi biarlah melalui iman kepercayaan kami hanya mengandalkan Engkau, dan kami bisa memperoleh hasil yang baik, karena kami percaya akan ada pelangi sehabis hujan. Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak Karyono di dalam pelayanannya, biarlah ia semakin menjadi berkat di dalam seluruh pelayanannya, dan biarlah ia juga bisa semakin sehat, semakin bergiat di dalam melayani Engkau. Dan Engkau yang bersama-sama dengan dia di dalam seluruh pelayanannya. Dan kami juga berdoa untuk GWC, Tuhan Engkau memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang mengambil pelayanan di dalam GWC ini. Biarlah GWC ini semakin diberkati dan semakin memberkati. Tuhan, kami berdoa, saat sebentar lagi kami akan menyelesaikan malam ini, kami akan beristirahat, kiranya Tuhan Engkau yang menyertai kami, dan biarlah minggu depan kami bisa berkumpul kembali di dalam buat binar ini. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.